Kisah nyata kali ini adalah definisi nyata dari makna kata PPKM, pernah percaya kemudian menyesal. Gara-gara mempercayai orang yang salah, Mbak Umi Sulistyawati, wanita asal Banyuwangi, jadi mangsa garangan bule Amerika. Tapi jangan sampai kejadian yang menimpa Umi Harir Sulistyawati terjadi juga pada wanita yang lain, di mana Mbak Umi ini menikahi bule Amerika, tinggal di Amerika, dipoligami di Amerika, lalu dibunuh juga di Amerika. Dan parahnya lagi, Mbak Umi dipoligami dengan ART-nya yang juga berasal dari Indonesia, di mana penghasilan Mbak Umi lah yang digunakan si buaya rawa untuk ngasih makan istri mudanya. Pada tahun 1995, Mbak Umi Sulistyawati, gadis asal Banyuwangi, bertemu dengan bule Amerika bernama Donald di tempat kerja Mbak Umi di kantor cabang Bank BCA di Jakarta. Donald sudah beberapa kali datang ke Indonesia untuk urusan pekerjaan. Singkatnya, mereka berpacaran singkat, lalu Donald masuk Islam dan melamar Mbak Umi. Melihat keseriusan Donald, Mbak Umi yang cantik pun bersedia diboyong ke Amerika. Di kota Lexington, negara bagian Kentucky, Donald bekerja sebagai kurir pengantar barang. Donald sama Mbak Umi melangsungkan pernikahan di Masjid Ibnu Rabah, masjid pertama yang berdiri di Lexington. Di kota kecil ini juga berdiri University of Kentucky, di mana banyak sekali anak-anak orang tajir dari Indonesia kuliah di sini. Jadi Nyonya Donald, Mbak Umi menjalani hari dengan penuh semangat. Dia langsung ambil kursus bahasa Inggris sambil kuliah di jurusan akuntansi. Saat bertemu dengan Umi, Donald adalah seorang duda tanpa anak. Istri pertamanya bernama Dharmayanti, juga berasal dari Indonesia, tapi sudah menetap lama di Lexington. Mereka bercerai sebelum dikaruniai anak. Mbak Umi sangat serius dan tekun serta cerdas hingga selalu dapat nilai terbaik di sana. Terbukti setelah lulus kuliah, dia dengan sangat mudah mendapat kerjaan di sebuah hotel dan resto bagian pembukuan. Umi belum puas. Sambil bekerja, dia mengambil gelar master. Hal itu membuatnya budal pagi pulang petang. Hidup pasangan ini semakin bahagia saat baby pertama mereka lahir yang diberi nama Almira. Setelah Almira lahir, Umi kembali bekerja dan kuliah. Donald yang menjaga baby setiap hari sebab dia bekerjanya di malam hari. Hal seperti itu membuat Donald dan Umi jarang bertemu. Merasa sangat kerepotan, pada pertengahan 2008, pasangan ini sepakat untuk meminta bantuan pada Mbak Murti Lestari untuk meringankan segala macam pekerjaan di rumah. Mbak Murti adalah mahasiswi dari Indonesia yang kuliah di sana. Dengan pekerjaan itu, dia dapat makan serta tempat tinggal gratis serta uang. Mereka bertiga sangat kompak, dekat dan akrab seperti keluarga. Sering jalan-jalan dan liburan bareng. Penghasilan Umi jauh lebih besar daripada suaminya. Sampai pada April 1999, Murti ngomong sama Umi kalau dia hamil dan memperlihatkan perutnya yang sudah sebesar semangka. Umi pun kaget, sebab dia tahu Murti nggak pernah kemana-mana, uyel saja di rumah dengan Almira dan Donald. Apalagi setiap kali ditanya siapa yang menghamilin, Murti selalu bisu diam, nggak mau ngaku. Satu-satunya laki-laki di dalam rumah itu adalah Donald, dan mereka tiap hari selalu bersama. Tapi Donald juga mati-matian menyangkal. Umi pun percaya. Sampai pada Juni 1999, Murti melahirkan bayi perempuan yang dia beri nama Alia. Ajaibnya, Donald sangat memperhatikan dan dia juga mengurusi semua macam keperluan Murti. Herannya lagi, wajah dan rambut si baby ini plek-ketiplek Donald. Rasa curiga di hati Umi pun tumbuh lagi. Umi langsung melakukan investigasi dan dia menemukan fakta yang sangat menghancurkan hatinya. Dia menemukan akte lahir di mana tertulis nama ayah dari Alia adalah Donald. Donald mati kutu, tertundung gak bisa mengelak lagi. Donald dan Murti pun mengaku, tapi dasar Donald memang sejenis dengan garangan. Dengan ringannya dia meminta agar Mbak Umi mengizinkan dia dan Murti balik sebentar ke Indonesia untuk menikah. Umi sakit hati dan merasa dihianati oleh dua makhluk hidup yang gak tahu diri yang berdiri di depannya itu. Benar-benar madu susu diberikan, tapi bacon dan autan sebagai balasan. Umi pun meminta cerai. Dia cantik, muda, berpendidikan, dan berpenghasilan bagus. Umi mampu mandiri tanpa bergantung pada suami yang buaya rawa. Tapi nggak tahu Donald pakai dukun mana. Sebab tiba-tiba Umi membatalkan keinginannya untuk bercerai. Alasannya kasihan bila Almira yang saat itu baru berumur 3 tahun ikut menderita. Bahkan Umi ho-oh saja saat Donald memboyong Murti dan bayinya tinggal bareng di rumah mereka. Hidup di poligami pun mulai dijalani oleh Umi. Umi benar-benar wanita idaman semua pria berotak garangan di seluruh dunia.
Cantik, baik, berpendidikan, berpenghasilan, dan mau dipoligami. Bahkan sebagian besar kebutuhan hidup di dalam rumah itu dibiayai oleh Umi. Biarpun tinggal serumah dengan Madu, mereka nggak pernah bersaing apalagi bertengkar. Adem ayem, bukan karena Donald adil, tapi karena Umi berhati emas. Wanita ini makin dekat, sama-sama menguatkan seperti saudara. Melihat istri cantiknya rukun, damai, Donald justru kebanyakan tingkah. Dia mengatur dan menguasai segala gerak-gerak istrinya itu. Donald sering mengajak istri-istrinya clubbing, meminta istri-istrinya berdandan seksi dan menggoda para pengunjung laki-laki. Kemudian Donald mengawasi dari jauh. Sekali lagi wanita-wanita soleha ini pun mau saja diperlakukan seperti itu, entah karena bakti pada suami atau karena pengaruh dukun sakti. Tapi kebahagiaan Donald enggak berlangsung lama. Pak Donald ini marah banget sama Umi saat tahu alias sama Murti ini pergi minggat dari rumah dibantu oleh Umi. Jadi mereka akhirnya sering banget berantem. Tapi hubungan mereka jadi baik dan sayang-sayangan lagi saat Pak Donald dengan telaten merawat Umi yang sakit cukup lama akibat kecelakaan mobil. Tahun 2010 Almira sudah berumur 12 tahun dan mulai berkarir sebagai penyanyi country. Suaranya sangat merdu, juga dia pintar main gitar dan piano. Umi sama Pak Donald membawa Almira ke kota Nashville, tempat yang jadi pusatnya musik country di Amerika. Tentu harapannya Almira bisa menjadi penyanyi dan terkenal di Nashville. Saat nyadar kalau Almira sudah besar, Umi pun kepikiran untuk melanjutkan keinginan bercerai dengan Donald. Umi sudah menyiapin semua untuk hidup di Nashville bersama Almira. Umi sudah beli apartemen dan diam-diam dia membuka tabungan pribadi. Tapi pas Umi ngomong ke Donald, dia marah dan menolak. Tapi Umi kekeh, pokoknya cerai. Tanggal 9 Juni 2010, jam 11 siang, teman kantor nelpon ke rumah nanyain kenapa Umi belum datang ke kantor. Padahal rencananya hari itu dia akan mengadakan pesta perpisahan. Almira yang menerima telepon pun kaget dan cerita kalau dia juga nyari ibunya sejak pagi. Teman Umi pun kaget. Dia lalu datang ke rumah untuk bersama-sama Almira mencari Umi. Mereka mencari Umi di sekitar apartemen dan menemukan sepatu Umi di sana. Almira panik dan langsung nelpon Donald di kantor. Donald pun langsung menghubungi polisi untuk investigasi lebih lanjut. Di belakang apartemen itu ada hutan kecil di mana sering dipakai oleh para tunawisma untuk tidur-tidur di dalam tenda-tenda mereka. Polisi menemukan tubuh Umi di dalam tenda itu dalam keadaan telanjang dengan luka yang sangat parah di kepala. Umi kesusahan untuk bernafas. Tubuh Umi langsung dibawa ke rumah sakit, tapi 6 jam kemudian Umi dinyatakan meninggal. Menurut pihak kepolisian, kemungkinan Umi diserang malam hari oleh para tunawisma di sana, lalu diperkaos dan dibunuh. Donald juga ikut diperiksa polisi. Polisi juga menelpon kantor tempat Donald bekerja. Benar saja, menurut pihak kantor, Donald datang terlambat beberapa jam di hari itu. Tapi Donald malah ngomong ke polisi kalau Umi ini sering keluar apartemen malam-malam untuk nelpon selingkuhannya. Dan bisa saja saat itulah Umi diserang, kata Donald. Uji forensik menyatakan Umi tewas akibat pukulan benda tubuh di kepala dan ada ditemukan sperma di tubuh Umi. Kasusnya pun sah ditetapkan sebagai pembunuhan dan pemerkosaan. Polisi lalu mengambil DNA Donald dan DNA 15 orang tunawisma penghuni tenda-tenda di belakang apartemen Umi untuk dibandingkan dengan DNA sperma yang menempel di badan Umi. Tapi hasilnya nggak ada yang cocok. Polisi menyelidiki Donald dengan lebih mendalam, juga bertanya ke mantan istri pertama Donald yang bernama Nurmayati. Nurmayati cerita sama polisi saat jadi istri Donald dia dianiaya lahir batin, diancam dan sangat tertekan. Polisi juga nanyain Murti yang pernah jadi istri Donald. Murti cerita ke polisi kalau Donald ini pernah dengan sengaja memasukkan kondom berisi sperma orang lain. Memasukkan kondom bekas berisi sperma orang lain ke vaginanya. Donald nemu kondom itu di tempat sampah. Gila nih ya. Dua wanita ini semua bersaksi Donald adalah pria pemalas yang hidupnya nyaris bergantung pada penghasilan istri. Informasi dari Murti ini bikin polisi domblong alias mikir. Bisa saja Donald melakukan hal yang sama pada Umi agar dia nggak dicurigai sebagai tersangka. Lantas polisi pun menangkap Donald. Menurut polisi, motif Donald membunuh istrinya adalah murni uang. Umi mati, semua uangnya jadi milik Donald. Almira sukses, semua uangnya juga jadi milik Donald. Donald akan kaya raya dan gak perlu lagi menjadi kurir pengantar barang yang kalau COD sering dimarah-marahin orang.
Menurut polisi, kronologinya seperti ini. Donald membangunkan Umi yang lagi tidur di tengah malam dan mencari kucingnya dan mengajaknya mencari kucing yang lepas ke belakang apartemen, lalu memukul kepala Umi, melepas lehernya dan memasukkan kondom bekas ke tubuh Umi, lalu mendirikan tenda dan tubuh Umi pun dimasukkan ke tenda. Hal itu membuat Donald terlambat masuk kerja di hari itu. Di persidangan, hakim memvonis Donald hukuman seumur hidup. Donald pun banding. Di pengadilan tinggi, hakim meralat putusan hakim pengadilan negeri menjadi hukuman 15 tahun penjara sebab tidak ada saksi, tidak ada DNA Donald, dan tidak ada sidik jari Donald di tubuh Umi. Umi tewas, Donald masuk penjara. Almira diasuh oleh Murti, mantan istri muda ayahnya. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.